Bersuara terus. Yang di bawah ke kanan. Yang di bawah ke kanan. Tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, dan relawan akhirnya berhasil menemukan keberadaan pendaki wanita berusia 17 tahun bernama Naomi Daviola. Pendaki asal kota Semarang ini ditemukan dalam kondisi lemas di hutan jalur pendakian Gunung Slamet Pos 7. Kedatangan Naomi disambut keluarga yang menunggu selama 2 hari. Tangis haru tidak dapat dibendung. Ayah Naomi memeluk erat putri tercinta. Naomi Daviola dinyatakan hilang saat tengah menyusuri jalur pendakian Gunung Slamet melewati pos pendakian Bambangan, Kabupaten Purbalingga. Pendaki ini berangkat mendaki Gunung Slamet pada Sabtu petang bersama puluhan pendaki lainnya. Namun saat mencapai pos 5 jalur pendakian, pendaki wanita ini tersesat dan terpisah dari rombongan pendaki lainnya. Tim SAR gabungan yang melakukan pencarian selama 2 hari akhirnya menemukan keberadaan pendaki ini. Berkat dengan kerjasama tim dan konsolidasi dan koordinasi yang baik antar tim, jadi tim BPBD dari kabupaten maupun tim SAR, bahkan dari Banyumas juga kita berangkatkan ke sini, dan dari teman-teman dari SAR lokal, ya, ini sangat-sangat luar biasa. Ada 4 orang. Yang pertama itu dia udah turun duluan di bawah, yang kedua saya, yang ketiga ini ada 2 orang gandengan. Nah, pas saya lagi duduk di tengah-tengah, saya bisa ngelihat 2 ini, tapi saya udah nggak bisa ngeliat mas-mas yang ini. Saya bisa ngelihat 2 ini, saya nengok ke belakang masih ada orang, saya nengok ke belakang masih ada orang, yang saya nengok ketiga udah nggak ada orang sama sekali. Setelah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan, pendaki yang bertahan hidup di hutan selama 2 hari ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Purbalingga untuk pemulihan kondisi kesehatan. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Ya pemirsa, seorang pria yang berprofesi sebagai tukang sampah babak belur dihajar warga di kawasan Kampung Sawah, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara. Pria tersebut ditangkap setelah diduga melakukan pelecehan terhadap seorang remaja putri sehari sebelumnya. Enggak, berkuasa. Inilah video amatir saat seorang pria diamuk massa setelah ketahuan melakukan pelecehan terhadap seorang gadis belasan tahun di Kampung Sawah Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara. 15 tahun. Sejumlah warga yang geram terus melampiaskan kekesalannya. Pelaku sempat diikat tangannya sebelum akhirnya diserahkan kepada pihak yang berwajib. Tukang sampah. Kemarahan warga dipicu oleh aksi bejat pelaku berinisial F sebagai pengangkut sampah. Diketahui melakukan pelecehan terhadap salah satu warga yang berusia belasan tahun. Aksi tidak senonoh itu dilakukan terhadap korban Senin kemarin. Saat itu korban tengah tidur sendirian di dalam rumah dengan pintu terbuka. Pelaku masuk dan berdiri di samping korban. Sontak korban kaget dan berteriak, langsung lari meninggalkan pelaku di rumahnya. Korban tidak mengetahui perbuatan pelaku lantaran tengah tertidur lelap setelah minum obat karena sakit. Meski masih berpakaian lengkap, ditemukan banyaknya sperma pelaku di luar celana korban. Mungkin dia karena minum obat, pengaruh obat, tidurnya pules. Jadi mungkin dia udah ngapain kita nggak tahu. Cuma pas diperiksa emang di luar celananya itu banyak spermanya. Masih utuh, masih pakai utuh, masih baju. Cuma nggak tahu dia ngapain, kita nggak tahu. Cuma udah banyak ada di luar celananya itu udah ada spermanya gitu. Memang dia sering bolak-balik sini ngambil sampah. Pelaku ya. Untuk kepentingan penyelidikan, pelaku saat ini berada di Mapolres Metro Jakarta Utara. Pemirsa, selebritis Baim Wong mengajukan gugatan perceraian kepada istrinya Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 8 Oktober lalu. Benarkah ada perselingkuhan dalam rumah tangga pasangan yang telah menikah selama 6 tahun tersebut? Baim Wong bersama kuasa hukumnya Fahmi Bahmid menggelar konferensi pers Rabu kemarin mengkonfirmasi perpisahannya dengan sang istri Paula Verhoeven.
Kabar keretakan rumah tangga Baim Wong dan juga Paula memang sudah terdengar sejak beberapa waktu lalu. Rumor muncul lantaran pasangan ini jarang terlihat bersama. Baim bahkan mengaku Paula tidak meminta izin pada dirinya saat akan berangkat ibadah umroh beberapa waktu lalu. Dalam akun Instagram pribadinya, @paula_verhoeven, dirinya mengunggah momen ibadah umrohnya di Tanah Suci Mekah sekaligus trip ke Dubai. Namun Baim tak bisa menahan air matanya di depan awak media saat menceritakan hubungannya dengan Paula. Benarkah Baim menceraikan Paula lantaran ada pria lain di hati Paula? Sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya. Permohonan cerai Baim pada Paula didaftarkan secara online pada 8 Oktober 2024. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan sendiri mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Baim juga meminta hak asuh atas kedua anaknya, Kiano dan Kenzo, saat mengajukan gugatan. Sudah terdaftar di Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tanggal surat gugatannya tanggal 7 Oktober, tapi baru terdaftar tanggal 8 Oktober 2024. Paula sendiri hingga kini belum buka suara perihal gugatan yang diajukan suaminya. Dalam Instagram story-nya, model profesional itu menggugah kebersamaannya dengan kedua anak laki-lakinya. Dalam unggahan terakhir Paula, menuliskan jika level tertinggi kamu berdamai dengan diri sendiri adalah tidak masalah kalau orang lain salah paham tentangmu selama Allah Maha Tahu segalanya. Sebelum menikah, Baim dan Paula menjalin hubungan selama 8 bulan. Setelah melamar Paula pada 21 Juli 2018, Baim kemudian menikahi Paula pada 22 November 2018. Baim Wong dan Paula Verhoeven dikaruniai 2 anak laki-laki selama membina rumah tangga. Ya, kita beralih ke berita politik. Pemirsa, di masa kampanye, para calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta kian giat menyambangi warga Jakarta. Selain mensosialisasikan program-program mereka, para kandidat Cagup dan Cawagup Jakarta ini pun menampung berbagai aspirasi dan keluh kesah warga Jakarta. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono mengisi agenda kampanye dengan mengunjungi pusat perbelanjaan legendaris di kota Jakarta, yaitu kawasan Mall Sarinah, Jakarta Pusat. Pasangan Ridwan Kamil ini berbelanja berbagai produk UMKM lainnya hingga jersey Timnas Indonesia. Melihat kawasan Sarinah yang sepi di hari kerja, pasangan Ridho berkomitmen untuk mendatangkan 4 juta wisatawan mancanegara untuk perekonomian di Jakarta. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 Kunwardana menjanjikan internet gratis untuk warga Jakarta jika nantinya terpilih sebagai pemimpin Jakarta di Pilgub 2024. Infrastruktur digital akan ia bangun untuk memastikan keamanan internet dari serangan cyber maupun virus. Saat ini dirinya cukup bangga dengan cyber security yang sudah dikelola perusahaan-perusahaan milik anak bangsa. Keamanan internet diakui sangat penting untuk membantu para UMKM dalam transaksi digital. Sedangkan calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung, diminta bangun sekolah menengah pertama oleh warga Pademangan Barat, Jakarta Utara, karena di kelurahan mereka tidak ada sekolah SMP. Sekolah menengah pertama hanya ada di Kelurahan Pademangan Timur yang jarak tempuh untuk anak mereka bersekolah cukup jauh. Dalam dialognya dengan warga, Pramono Anung juga menyampaikan sejumlah programnya dan membahas permasalahan yang dialami masyarakat, khususnya menengah ke bawah. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka datang ke uji coba makan siang bergizi gratis di SMA Negeri 70 Jakarta Selatan. Gibran mengungkapkan uji coba ini akan sering dilakukan sebelum nantinya akan diterapkan. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan PJ Gubernur Heru Budi Hartono hari ini hadir di SMA Negeri 70 Jakarta untuk memantau uji coba makan siang gratis bergizi. Kehadiran Gibran Rakabuming Raka disambut
antusias oleh seluruh siswa SMA N70 Jakarta. Gibran menyebut uji coba program makan siang bergizi di sekolah ini termasuk paling mewah dan super lengkap. Makan bergizi gratis di SMA 70. Ini saya lihat menu hari ini termasuk yang paling mewah, Pak. Kalau kemarin kami lihat minggu lalu ya, kami ngecek beberapa tempat di Hambalang, Sentul. Ini saya kira hari ini yang paling lengkap, paling mewah. Tadi ada ayam, perkedel, telur, lalu ada tahu, ada salad, ada pisang juga. Jadi menu hari ini super lengkap dan tadi tanggapan dari para siswa-siswi cukup baik. Jadi kita pingin sekali lagi sebelum program ini benar-benar dieksekusi, kita uji cobakan sesering mungkin untuk mendapatkan masukan dari para guru, para siswa, orang tua murid. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa selama meninjau uji coba makanan bergizi gratis, menu yang disuguhkan tak selengkap di SMA 70 Jakarta. Gibran menegaskan program unggulannya ini nantinya akan terus dikaji dan berusaha memastikan dengan ahli gizi agar dapat berjalan dengan baik ke depannya. Sementara itu, Heru Budi Hartono menyampaikan bahwa uji coba ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan di tingkat SMA, setelah sebelumnya dilakukan di SD dan SMP. Menurut Heru, sebanyak 1.075 porsi makanan gratis yang dibagikan dengan anggaran Rp25.000 per porsinya. Pemirsa, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyapa Anindya Novian Bakri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia di hadapan Presiden Joko Widodo. Momen tersebut terjadi saat pembukaan pameran dagang internasional Trade Expo Indonesia ke-39. Ada yang menarik saat pembukaan pameran dagang internasional Trade Expo Indonesia ke-39 yang digelar di International Convention Exhibition ICE BSD, Tangerang, Banten. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyapa Anindya Novian Bakri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia di hadapan Presiden Joko Widodo. Ketua Kadin sudah akur Pak, sudah aman, kompak. Anindya Bakri. Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 Anindya Novian Bakri pun mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan pameran dagang internasional Trade Expo Indonesia ke-39 yang digelar oleh Kementerian Perdagangan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Mendak yang tentunya luar biasa. Ini yang ke-39 kali diadakan Trade Expo dan ini diadakan di penghujung pemerintahan Pak Jokowi. Dan tadi disampaikan bahwa sangat membeludak dan ekspor kita ini all time high, positif selama 50 bulanan. Dan terakhir kita mencapai sudah 30 miliar dolar untuk trade kita. Nah, dari Kadin kita melihat memang perdagangan ini suatu penggerak ekonomi yang luar biasa. Tentu selain daripada konsumsi domestik dan juga belanja modal pemerintah sampai kepada investasi. Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah berkomitmen untuk memberikan masukan dan menjadi wadah para pelaku usaha demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Turun ke jurang, selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, Polres Parepare, Sulawesi Selatan menangkap 3 pelaku pengedar uang palsu dengan modus berbelanja melalui ojek online. Dibawa. MA tersangka berumur 42 tahun ini sempat melarikan diri dan membuang barang bukti uang palsu ke dalam selokan setelah mengetahui dirinya sedang dibuntuti oleh polisi.
Saat diamankan, polisi menemukan uang palsu pecahan 50.000 setara Rp13.800.000. Tersangka mengedarkan uang palsu mereka dengan cara berbelanja di warung dan memesan ojek online hingga mendapat keuntungan dari uang kembalian berulang kali. Cara mengedarkannya dengan cara dia membelanjakan kepada warung, dan kami juga sudah mendatakan itu dan sudah memeriksa beberapa titik termasuk transportasi online ya kayak ojek. Polisi mengimbau warga untuk berhati-hati karena secara fisik uang palsu yang diedarkan para tersangka mirip uang asli kecuali bentuknya yang sedikit lebih kecil. Ya, sementara itu pemirsa, seorang ibu di kota Ambon, Maluku tertangkap basah oleh puluhan pedagang pasar tradisional Mardika Ambon setelah diketahui mengedarkan uang palsu. Dari video yang beredar, terlihat seorang ibu dikerumuni puluhan pedagang setelah diketahui membeli sejumlah barang di pasar tradisional Mardika, kota Ambon, Maluku menggunakan uang palsu. Selain uang palsu, dalam tas pelaku juga terdapat beberapa uang tunai yang tercampur dengan palsu tersebut. Saat ditangkap masa pedagang, MR tak berkutik apa-apa hingga membuat sejumlah pedagang setempat marah dan juga bergabung. Beruntung petugas aparat kepolisian yang bertugas di salah satu bank yang tidak jauh dari lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku dari amukan massa tersebut. Setelah adanya keresahan dari masyarakat terkait peredaran uang palsu, kami dari pihak kepolisian sudah mengambil langkah dengan mengamankan baik dari saksi maupun dia sendiri, dan kita sudah mengambil keterangan baik dari saksi maupun dianya sendiri yang diduga pelaku terkait peredaran uang palsu. Saya ngomongnya karena orang bilang begitu kata dia waktu dia belanja pakai uang palsu. So dia dapat uang. Pakai uang palsu ya? Setelah diamankan, pelaku dari amukan massa, aparat kepolisian langsung membawa pelaku ke Polsek Siribau dan mengimbau kepada warga agar berhati-hati saat melakukan transaksi jual beli. Seorang pria mengaku wartawan mengamuk kepada seorang pedagang di Bandar Lampung. Tak hanya mengamuk, pelaku juga melukai korban dengan senjata tajam. Gua media, ya, warung pers. Gua tahu, ada logika. Inilah rekaman video yang direkam warga saat seorang pria bergamuk dan mengaku sebagai wartawan di sebuah warung minuman. Tak hanya mengamuk, pria itu juga melukai pedagang inisial CS dengan menggunakan senjata tajam. Korban mengalami luka di bagian telinga dan juga tangannya. Polisi yang menerima laporan dari korban mengamankan pelaku di tempat persembunyiannya di Sukarame, Bandar Lampung. Tersangka melukai korban lantaran dipengaruhi minuman keras. Peristiwa berawal saat pelaku membeli minuman keras jenis tuak di warung milik korban. Namun korban menolak karena tersangka tidak mau membayar minuman tersebut, sempat terjadi cekcok antara keduanya. Yang bersangkutan ini tersinggung karena membeli suatu minuman tapi tidak dilayani dengan baik, tidak segera. Karena keribuan itu tersinggung, saudara IP ini pulang dengan mengambil golok. Selanjutnya datang kembali ke tempat tersebut dan terjadilah penganiayaan pembacokan kepada saudara CM. Polisi menyita video rekaman dan pakaian yang dikenakan tersangka saat beraksi. Sementara senjata tajam pelaku dibuang setelah kejadian dan belum berhasil ditemukan polisi. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat serta terancam hukuman pidana selama 5 tahun kurungan penjara. Diduga tidak menguasai medan serta jalan yang licin, motor gede alias moge terjun bebas ke jurang sedalam 20 meter di Banjar, Jawa Barat. Pengendara tersangkut pagar dan mengalami luka dalam. Satu unit motor gede alias moge dengan plat nomor B6879 KAY terjun bebas ke jurang sedalam 20 meter di Cipadung, Banjar, Jawa Barat, Rabu pagi. Kondisi motor rusak parah akibat hantaman keras dan terhempas ke dalam jurang. Sang pengendara motor yang bernama Ari tersangkut di tiang jembatan dan mengalami luka dalam.
Menurut rekan korban, rombongan moge bertolak dari Jakarta menuju Bali. Satlantas Polres Banjar yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit. Diduga, pengendara motor yang tidak menguasai medan dan jalan licin sehingga moge yang ia kendarai terjun ke jurang. Tadi kita menerima informasi dari masyarakat, ada kecelakaan, saya kategori kecelakaan tunggal. Kita masih dalami, alhamdulillah tadi tidak ada korban ya. Jadi yang bersangkutan pengendaranya. Nah ini belokan licin, jadi pada saat berbelok ya, tergelincir masuk ke dalam. Ya pemirsa, seorang tunanetra di Polewali Mandar, Sulawesi Barat tidak pernah putus asa setelah kehilangan penglihatannya. Selayaknya tulang punggung keluarga, Pangga giat bekerja sebagai pembuat gula aren tanpa alat bantu. Dengan semangat ia menyusuri hutan dan naik pohon. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Dan jangan lupa pemirsa, beri dukungan kepada timnas Indonesia yang akan bertarung malam nanti menghadapi Bahrain di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya Doni Permana pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Sebagai ayah dan tulang punggung keluarga, di tengah keterbatasannya, Pangga tidak pernah menyerah pada keadaan. Kehilangan penglihatan akibat sakit cacar di usia 10 tahun tidak menyurutkan semangat Pangga bekerja sebagai perajin gula aren. Warga Desa Riso, Kecamatan Tapangweb ini setiap hari berjalan sejauh 3 km dengan menyusuri jalan setapak di tengah kebun kakao tanpa alat bantu. Setiap pukul 7 pagi, Pangga berangkat menuju kebun warisan dari orang tuanya. Nalurinya yang tajam membuat Pangga tanpa ragu memanjat pohon aren setinggi 10 hingga 15 meter untuk mengambil air nira. Sari dari pohon aren tersebut ditampung menggunakan jerigen 5 liter yang telah dipasang sebelumnya. Terkadang Pangga terjatuh dari pohon aren lantaran tangga yang digunakan hanya sebatang bambu yang bisa patah saat Pangga berada di atas pohon tersebut. Pangga harus bolak-balik naik turun pohon untuk mengisi penuh jerigen. Untuk mendapatkan gula aren sebanyak 7 kg, Pangga membutuhkan waktu selama 5 hari. Dengan pundaknya, Pangga memikul hasil panen ke rumah kebun untuk memasak gula aren. Membutuhkan waktu selama 5 jam hingga menjadi gula merah. Nah, ini Pak saya pakai perasaan. Kalau jalanan itu sudah aku lewati sekali ya, saya sudah tahu semuanya Pak. Saya sudah tahu nih. Jadi tidak pernah kesasar ini Pak ya? Tidak. Demi menghidupi anak istrinya, Pangga setiap hari berjuang menaklukkan medan jalan dalam kegelapan. Begitu banyak risiko yang dihadapi Pangga saat perjalanan pulang dari kebun. Di antaranya sejumlah anak sungai yang dilewatinya meluap saat hujan turun. Usia Pangga semakin tua, kesehatannya kian menurun. Pangga berharap adanya perhatian pemerintah untuk memberikan modal usaha agar istrinya dapat berjualan di rumah untuk membantu perekonomian keluarga. Gak apa-apa,